tarik pasar keuangan Indonesia dan juga pastinya daya tahan rupiah di tengah adanya peluang tapering off dari The Fed, Anda melihatnya akan seperti apa nih, Bu Dian? Iya, memang kalau dari sisi daya tarik ya, kita lihat sebenarnya daya tarik aset rupiah ini masih cukup besar. Ini biasanya kita lihat dari indikator indikator real interest rate ya. Jadi selisih suku bunga Indonesia terhadap suku bunga Amerika misalnya itu masih cukup dibandingkan negara lain. Kemudian juga real yield ya, selisih antara yield Indonesia dibandingkan dengan yield Amerika US Treasury itu juga masih wide compared to other country. Kemudian selisih antara yield Indonesia terhadap inflasi itu juga masih besar karena inflasi kita memang sangat rendah saat ini. Jadi sebenarnya daya tarik dalam bentuk return yang ditawarkan jika berinvestasi di aset rupiah itu masih tinggi. Nah, ini memang menjadi faktor positif. Namun ke depan tentunya kita lihat capital inflow yang masuk di tahun 2021 ini belum sebesar yang terjadi di tahun 2020. Jadi sebenarnya ada potensi capital inflow untuk masuk ke pasar domestik ya. Namun kalau kita khusus melihat pasar obligasi misalnya, dukungan dari pelaku domestik ya, perbankan, institusi keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan juga Bank Indonesia gitu ya terhadap permintaan obligasi itu masih sangat besar sehingga supply itu cukup terkendali. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pasar keuangan kita masih cukup kondusif overall. Untuk saham sendiri prospek ekonomi yang akan membaik di tahun 2022 itu harusnya bisa menjadi katalis positif. Nah, seandainya tekanan nanti yang terjadi akibat tapering ini tidak besar ya sesuai dengan ekspektasi market, ekspektasi kami, harusnya capital inflow berpotensi masuk ke pasar keuangan domestik ya, sehingga bisa mengurangi tekanan terhadap sentimen akibat proses tapering di Amerika. Bu Dian, jika nanti benar-benar The Fed melakukan tapering off di tahun 2021 atau mungkin di tahun 2022 nanti, seperti apa Anda melihat arah atau mungkin range dari rupiah kita? Apakah masih akan berada di level sekarang di kisaran 14.200 atau akan melemah, dan juga kalau melemah nanti kira-kira akan ada di level atau di range berapa, Ibu Dian? Baik, yang jelas tahun 2021 ini faktor-faktor eksternalnya tadi masih positif ya. Surplus di neraca perdagangan itu akan masih menyediakan suplai devisa. Sehingga kalaupun misalnya ada potensi tekanan outflow akibat akibat tapering, sentimen tapering, itu tidak akan besar. Karena saat ini juga posisi investor asing pada kepemilikan obligasi misalnya itu pada level terendahnya ya, sekitar 20% dari total kepemilikan obligasi. Sementara di tahun 2013 kepemilikan obligasi asing itu mencapai 38%. Artinya potensi penarikan atau potensi outflow itu terbatas. Jadi selama ini bisa kita maintain, harusnya nilai tukar rupiah tidak akan melemah terlalu dalam. Mungkin ada potensi melemah sedikit gitu ya, tapi tentunya BI sendiri, kalaupun ada tekanan terhadap rupiah, cadangan devisa yang saat ini pada level tertingginya, itu more than enough ya untuk melakukan stabilisasi di pasar nilai tukar. Sehingga kita harapkan ini variabel-variabel ini bisa benar-benar menjaga agar sentimen tapering ini tidak menyebabkan goncangan di pasar keuangan domestik. Jadi saya tidak berpikir akan ada tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah gitu ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.